Piramida Mesir, Candi Borobudur, kuil Angkor Wat, dan reruntuhan batu raksasa di Peru. Semua itu dibangun ribuan tahun lalu, tanpa bantuan ekskavator, tanpa truk molen, dan jelas, tanpa Google Maps. Tapi anehnya, bangunan-bangunan ini justru lebih tahan lama daripada gedung-gedung modern yang baru berumur puluhan tahun. Gedung zaman sekarang aja bocor pas hujan. Lah, ini bangunan ribuan tahun masih berdiri kayak bodyguard konser K-pop. Apa rahasia mereka? Bahan bangunannya kah? Teknik konstruksinya kah? Atau ada ilmu yang sengaja hilang? Beberapa peneliti bahkan percaya kita sedang berdiri di atas reruntuhan teknologi tinggi yang sudah terlupakan, dan Borobudur bisa jadi salah satu kuncinya. Beton Romawi, makin tua, makin kuat. Beton modern rata-rata mulai rapuh dalam 50-100 tahun, tapi beton Romawi masih kokoh setelah lebih dari 2000 tahun, terutama di pelabuhan kuno seperti Portus Cosanus. Rahasianya ada pada abu vulkanik bernama pozzolana. Dicampur dengan kapur, air laut, dan waktu, terciptalah beton yang justru menguat karena air, bukan melemah. Sebuah studi dari MIT tahun 2017 membuktikan bahwa bahan ini menghasilkan struktur kristal yang mengisi retakan seiring waktu. Iya, semacam beton yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Auto heboh kalau dipakai developer rumah zaman sekarang. Batu andesit dan granit, batu sakti anti cuaca. Borobudur dibuat lebih dari 2 juta balok batu andesit. Jenis batu ini tahan panas, tahan hujan, tahan waktu. Mungkin juga tahan ghosting. Yang lebih mencengangkan, tiap batu di Borobudur dipahat dan disusun tanpa semen. Semuanya interlocking, seperti Lego, tapi versi neraka buat tukang batu. Di belahan dunia lain, Puma Punku di Bolivia punya batu granit dan diorit yang dipotong seolah pakai gergaji laser. Padahal, peradaban itu belum dikenal menggunakan logam keras seperti besi. Obsidian dan batu hitam di Amerika Tengah. Bangsa Maya dan Aztec menggunakan obsidian, batu vulkanik super tajam. Sampai hari ini, obsidian masih digunakan di beberapa operasi medis karena ketajamannya melebihi pisau bedah baja. Kunci batu tanpa semen, auto anti gempa. Candi Borobudur, Machu Picchu, dan bahkan beberapa kuil di Jepang dibangun dengan metode dry stacking, tanpa semen, hanya dengan sistem penguncian batu satu sama lain. Di Machu Picchu, batu-batu dipasang sedemikian rupa sehingga jika ada gempa, batu akan bergoyang, tapi tidak rubuh. Iya, literally goyang, tapi tetap tegar. Sebuah filosofi hidup yang bisa kita tiru. Lubang bor dan potongan sempurna, tapi pakai alat apa? Beberapa situs seperti Abu Ghurab di Mesir dan Baalbek di Lebanon menunjukkan adanya lubang bor melingkar yang presisinya seperti hasil mesin CNC. Yang jadi pertanyaan, bor apa yang mereka pakai di tahun 2000 sebelum Masehi? Bor hati? Jelas nggak mungkin. Peneliti seperti Christopher Dunn berspekulasi bahwa alat kuno menggunakan sistem getaran atau sonik, bukan fisik. Teori ini masih kontroversial, tapi menarik untuk dibayangkan. Bagaimana jika batu bisa dipotong dengan suara? Teknologi transportasi batu. Blok batu di Baalbek bisa beratnya sampai 1000 ton. Itu artinya satu blok sama dengan 150 gajah, dipindahkan dari tambang sejauh beberapa kilometer, tanpa forklift, tanpa jalan beraspal, hanya teori demi teori, dari balok kayu sampai bantuan alien, semua masih menjadi misteri sampai sekarang.
Alien atau teknologi tinggi yang terlupakan. Teori ancient alien tentu menggoda, tapi banyak arkeolog lebih condong ke satu kemungkinan menarik. Peradaban dahulu punya teknologi canggih, bukan seperti kita hari ini, tapi jenis yang berbeda. Berbasis pengamatan alam, resonansi, geometri, dan harmonisasi dengan lingkungan. Contohnya arah bangunan dan kosmologi. Borobudur misalnya, menghadap tepat ke arah 4 penjuru mata angin. Tiap relief menceritakan perjalanan jiwa dari dunia fana ke nirwana, lengkap dengan tingkat spiritualitasnya. Dan di bagian puncak, stupa besar yang menjadi pusat energi. Ini bukan bangunan biasa, ini bisa jadi mesin spiritual, atau bahkan arsitektur kesadaran. Sama halnya dengan piramida agung yang sejajar dengan bintang di Orion Belt. Atau kuil Angkor Wat yang menggambarkan kosmologi Hindu. Apa yang kita lupakan? Pengetahuan tentang resonansi, posisi bintang, hingga vibrasi bisa jadi bagian penting dari konstruksi. Tapi hilang karena invasi, bencana, dan penjajahan. Kita mewarisi bentuk fisiknya, tapi tidak lagi paham jiwanya. Kita hidup di zaman digital, tapi mungkin kita belum tentu lebih canggih daripada para leluhur yang bisa menyusun batu tanpa mesin. Teknologi bukan cuma soal kabel dan chip. Kadang, teknologi sejati justru datang dari pengamatan, keharmonisan, dan intuisi. Borobudur bukan cuma candi, tapi bukti bahwa masa lalu menyimpan rahasia masa depan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sedang membangun masa depan atau justru sedang berjalan mundur? Meninggalkan warisan pengetahuan yang seharusnya kita gali kembali? Apakah rahasia bangunan kuno masih tersembunyi di balik batu-batu besar itu? Atau sebenarnya mereka sedang menunggu kita cukup dewasa untuk memahaminya? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 君が流してたプレイリスト思い出も消えてしまいそうでまだ消せない